Jelas menang curang, dibantu Papa Ferry Paulus. Persija menang janggal dan dibantu wasit tadi malam lawan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam 29 Desember 2025. Level Asia semakin memanas. Hasil drawing ACL 2026 babak 16 besar, Persib Bandung dapat lawan mudah klub abal-abal ini. Siap melenggang ke babak 8 besarkah? Siapa ya lawan Persib itu? Media asing sampai angkat bicara gini. Penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Tim pelatih Boyan Hodak dan manajemen sepakat untuk datangkan Noah Okafor sebagai pemain asing baru untuk menggantikan William Marsilio yang sudah keluar skuad Maung Bandung, teman satu tim Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia di Inggris. Dikontrak 4 tahun, jadi tuntutanku usai statistiknya begitu cemerlang. Penasaran? Begini penjelasan lengkapnya. Ini jelas bikin bobotoh Persib Bandung bahagia. Mental Persik Kediri jelas hancur. Begini pernyataan keras Julio Cesar jelang duel hidup mati lawan Persik Kediri di lanjutan BRI Super League. Sampai bongkar satu rahasia besar ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru Jos Margandos. Top! Inilah Cywar super cerdas Patricio Matricardi jelang Persib Bandung lawan Persik Kediri di lanjutan Liga Super. Jakmania Persija jelas makin tambah menangis melihatnya. Kok bisa? Ini ulasan detailnya. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Jelas menang curang, dibantu Papa Ferry Paulus. Persija menang janggal dan dibantu wasit tadi malam lawan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam 29 Desember 2025. Dengan dukungan ribuan supporter setia, Macan Kemayoran tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan 3-0. 3 gol kemenangan Persija tercipta lewat kaki Alano 5, Putu Gede, gol bunuh diri, dan Jordi Amat. Alano membuka keunggulan lewat eksekusi penalti di menit 45+5, disusul gol bunuh diri Putu Gede pada menit ke-62, dan diakhiri oleh gol Jordi Amat pada menit ke-78. Meski menang telak, asisten pelatih Persija Ricky Nelson mengungkapkan bahwa timnya sempat menghadapi kesulitan di babak pertama. Ricky mengakui bahwa Bayangkara tampil dengan strategi yang berbeda dari yang diperkirakan. Kami sangat bersyukur, walaupun di babak pertama kami agak kesulitan, ujar Ricky setelah pertandingan. Ia menjelaskan bahwa permainan Bayangkara yang mengerahkan banyak pemain di pertahanan cukup mengganggu ritme permainan timnya. Hampir 6 pemain berada di area pertahanan, sehingga hal itu membuat kami sedikit kesulitan untuk membongkar pertahanan mereka, tambah Ricky. Persija pun berusaha mencari celah melalui lini tengah, namun Bayangkara memilih bertahan dengan rapat untuk meredam serangan. Namun, momentum mulai berubah menjelang akhir babak pertama. Persija mendapat penalti yang menjadi titik balik pertandingan. Tapi, melalui beberapa momen transisi, kami mendapatkan peluang hingga terciptanya penalti yang mengubah suasana pertandingan. Jelas Ricky. Gol penalti itu memberi semangat ekstra bagi pemain Persija untuk tampil lebih percaya diri. Memasuki babak kedua, permainan Persija semakin terbuka dan lebih lepas. Permainan menjadi lebih terbuka dan kami memiliki lebih banyak momen untuk masuk ke area pertahanan mereka, tutur Ricky. Ini dimanfaatkan dengan baik oleh Persija yang berhasil menambah 2 gol tambahan. Gol kedua tercipta dari kesalahan Putu Gede yang berujung gol bunuh diri dan kemenangan dipastikan oleh gol Jordi Amat di menit ke-78. Pada sisa pertandingan, Persija tampil menguasai permainan. Bayangkara kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya hingga laga berakhir. Kemenangan ini menjaga posisi Persija dalam persaingan perebutan gelar juara di paruh kedua musim.
Jadi, poinnya sekarang kami menutup 2025, kami tetap bisa bersaing di papan atas, ungkap Ricky. Ia juga menegaskan bahwa peluang Persija untuk merebut puncak klasemen masih terbuka lebar, sehingga peluang untuk naik ke puncak masih terbuka pada putaran kedua maupun laga-laga selanjutnya, pungkas Ricky. Dengan hasil positif ini, Persija pun menutup tahun 2025 dengan langkah mantap, siap menghadapi tantangan berikutnya. Bagaimana menurut kalian tentang performa Persija di pertandingan ini? Apakah kalian setuju dengan strategi yang diterapkan Ricky Nelson? Tulis komentar kalian di bawah. Level Asia semakin memanas. Hasil drawing ACL 2026 babak 16 besar, Persib Bandung dapat lawan mudah klub abal-abal ini. Siap melenggang ke babak 8 besarkah? Siapa ya lawan Persib itu? Media asing sampai angkat bicara gini. Penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Persib Bandung berhasil memastikan tempatnya di fase gugur Liga Champions Asia ACL 2026 dengan status juara grup G. Tim asuhan Boyan Hodak ini sukses mengumpulkan 13 poin di babak penyisihan, sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Namun, euforia kelolosan Maung Bandung sedikit terganggu dengan prediksi yang tidak menguntungkan dari media internasional. Menurut analisis yang dipublikasikan oleh FUTI Rankings, Persib dianggap sangat tidak diunggulkan untuk melaju jauh di turnamen ini. Bahkan, mereka hanya diberi peluang juara sebesar 1%, angka yang sangat rendah jika dibandingkan dengan tim-tim lain di kompetisi. Dalam rilis resmi AFC, Persib berada di pot 1 wilayah timur, sebuah keuntungan karena tim ini terhindar dari pertemuan dengan sesama juara grup seperti Gamba Osaka Jepang dan MacArthur FC Australia. Lawan Persib selanjutnya akan berasal dari penghuni pot 2, namun ada aturan yang melarang pertemuan antara tim dari grup yang sama, yang artinya Bangkok United Thailand telah dicoret dari daftar calon lawan. Kini, 3 tim yang mungkin menjadi lawan Persib adalah Công An Hanoi, Vietnam, Ratchaburi FC Thailand, atau bahkan raksasa Korea Selatan FC Pohang Steelers. Namun, prediksi dari FUTI Rankings memberikan gambaran yang cukup suram. Media tersebut menilai Persib setara dengan klub-klub seperti Tampines Rovers, Singapura, yang tidak dianggap sebagai favorit. Sebaliknya, Al Nassr Arab Saudi dengan mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan trofi ACL dengan peluang mencapai 45%. Al Nassr adalah favorit kuat untuk memenangi trofi. Tulis analisis dari FUTI Rankings memberikan gambaran bahwa Persib harus menghadapi lawan-lawan berat untuk dapat melaju lebih jauh. Fase 16 besar ACL akan menggunakan format kandang dan tandang, yang berarti Persib harus mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi jadwal padat di bulan Februari 2026. Leg pertama dijadwalkan pada 11-12 Februari, sementara pertemuan kedua akan digelar seminggu setelahnya pada 18-19 Februari 2026. Meskipun prediksi mencatatkan Persib dengan peluang juara yang sangat kecil, target realistis bagi tim adalah lolos ke babak 8 besar. Mampukah Persib membuktikan bahwa angka 1% tidaklah berarti apa-apa? Apakah Maung Bandung siap mengalahkan prediksi dan melangkah lebih jauh di kompetisi ini? Apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan prediksi rendah ini atau justru yakin Persib bisa mengejutkan semua orang di fase gugur? Tulis komentar kalian di bawah. Tim pelatih Boyan Hodak dan manajemen sepakat untuk datangkan Noah Okafor sebagai pemain asing baru untuk menggantikan William Marsilio yang sudah keluar skuad Maung Bandung, teman satu tim Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia di Inggris. Di kontrak 4 tahun, jadi tuntutanku usai statistiknya begitu cemerlang. Penasaran? Begini penjelasan lengkapnya. Setelah kepergian William Marsilio dari skuad Persib Bandung yang dianggap kalah saing dengan pemain baru, Tom Hay, banyak pihak yang menilai bahwa klub berjuluk Maung Bandung membutuhkan sosok pengganti yang dapat meningkatkan daya serang tim. Salah satu nama yang kini santar dibicarakan adalah Noah Okafor, pemain muda asal Swiss yang saat ini memperkuat Leeds United di Liga Premier Inggris.
Berikut adalah alasan mengapa Persib Bandung wajib mendatangkan Okafor untuk menggantikan posisi Marsilio dan menguatkan lini serang, serta bagaimana statistik musim ini menunjukkan bahwa pemain 25 tahun itu dapat memberikan kontribusi yang besar untuk tim asuhan Boyan Hodak. Noah Okafor yang didatangkan Leeds United dari RB Salzburg pada awal musim 2024-2025 telah menunjukkan performa yang menjanjikan di Liga Premier Inggris, meskipun bermain untuk tim yang sedang berjuang di papan bawah. Dalam 15 pertandingan Liga yang ia mainkan musim ini, Okafor tercatat berhasil mencetak 5 gol dan 3 assist. Angka ini cukup solid bagi seorang pemain yang baru beradaptasi dengan kompetisi sekeras Premier League. Dalam hal ini, Okafor memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kemampuan dribbling, dua kualitas yang sangat dibutuhkan oleh Persib, yang selama ini kerap kesulitan menembus pertahanan lawan. Sebagai tambahan, Okafor mampu bermain di posisi sayap kiri maupun sebagai penyerang tengah, memberikan fleksibilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Boyan Hodak untuk meracik strategi lebih variatif. Sebagai pemain yang sudah berpengalaman bermain di Eropa, Noah Okafor sudah terbiasa dengan intensitas permainan yang tinggi, yang menjadi salah satu keuntungan besar bagi Persib Bandung jika mereka berhasil mendatangkannya. Adaptasi terhadap permainan cepat di Premier League akan mempermudah Okafor untuk beradaptasi dengan gaya permainan Liga 1 Indonesia yang cenderung lebih terbuka dan ofensif. Kecepatan dan teknik individu yang dimiliki Okafor akan memberikan dampak langsung terhadap daya serang Persib, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting yang membutuhkan pemain dengan kemampuan mencetak gol dan memberi assist dengan cerdas. Noah Okafor juga dikenal dengan kemampuannya dalam duel udara dan penyelesaian akhir yang klinis. Hal ini terlihat dari catatan 4 gol kepala yang ia cetak di Premier League pada musim ini. Persib membutuhkan seorang pemain yang bisa menjadi ancaman di udara, terutama dalam situasi bola mati. Kehadiran Okafor akan menambah kekuatan tim dalam menghadapi tim yang mengandalkan permainan bertahan dan mengandalkan bola-bola panjang. Gimana, setuju kan? Ini jelas bikin bobotoh Persib Bandung bahagia. Mental Persik Kediri jelas hancur. Begini pernyataan keras Julio Cesar jelang duel hidup mati lawan Persik Kediri di lanjutan BRI Super League. Sampai bongkar satu rahasia besar ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Bek Persib Bandung, Julio Cesar, tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah timnya berhasil mengakhiri tahun 2025 dengan prestasi luar biasa. Persib Bandung kini berada di puncak klasemen sementara BRI Super League berkat kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar. Pencapaian ini semakin kokoh setelah Borneo FC tumbang 3-2 melawan Malut United yang membuat poin Persib sejajar dengan Borneo FC, tetapi unggul dalam head-to-head. Julio Cesar pun mengungkapkan rasa apresiasinya terhadap pencapaian ini. Baginya, perjalanan Persib dari awal musim yang sempat penuh tantangan kini bisa teratasi. Sekarang kami ada di urutan pertama, dan kami meraih kemenangan di akhir tahun. Kami harus menjaga tren kemenangan ini. Kami harus tetap fokus, ujar bek asal Brasil ini. Dengan hasil tersebut, Persib berhasil menyelesaikan tahun 2025 dengan posisi yang membanggakan. Namun, Julio Cesar tidak merasa puas begitu saja. Fokusnya kini beralih ke pertandingan berikutnya yang sangat penting. Pada awal 2026, Persib akan menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri pada Senin 5 Januari 2026. Laga ini menjadi sangat krusial untuk menjaga posisi Persib di puncak. Iya, laga berikutnya melawan Kediri. Kami akan bermain tandang. Ini pertandingan yang sangat penting. Setiap tim yang bertanding melawan Persib selalu mengerahkan semua kekuatannya menghadapi kami, tambah Julio Cesar. Berbicara mengenai atmosfer panas yang pasti akan terasa saat bermain tandang, Julio Cesar tidak gentar. Ia percaya bahwa dengan semangat dan moral bertanding yang baik dari seluruh rekan setim, Persib bisa meraih kemenangan. Memang ini laga tandang yang sulit, tapi saya rasa kami bisa menang di sana. Jadi kami hanya memikirkan 3 poin, itu saja. Tutup Julio Cesar dengan penuh keyakinan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Persib bisa menjaga posisi mereka di puncak? Komentar di bawah ya. Nah, ini baru Jos Margandos. Top! Inilah Cywar super cerdas Patricio Matricardi jelang Persib Bandung lawan Persik Kediri di lanjutan Liga Super. Jakmania Persija jelas makin tambah menangis melihatnya. Kok bisa? Ini ulasan detailnya.
Bek Persib Bandung Patricio Matricardi menyambut positif pencapaian timnya yang kini menduduki posisi puncak klasemen BRI Super League. Bagi pemain asal Argentina ini, tempat teratas di klasemen bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras seluruh elemen tim yang sudah disepakati sejak awal musim. Patricio menyatakan, meski pencapaian ini sangat menggembirakan, pekerjaan Persib belum selesai. Ini merupakan target dari kami bersama. Di akhir tahun, kami berada di puncak klasemen, ungkapnya dengan bangga. Namun, ia juga menekankan bahwa tantangan terbesar bagi tim adalah menjaga konsistensi performa agar posisi ini tidak tergelincir di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami tentu merasa senang dengan tercapainya target ini, tapi kami harus bisa menjaga performa ini bersama-sama dan jangan sampai menurun, tambahnya. Menatap pertandingan selanjutnya, Persib Bandung sudah harus siap menghadapi Persik Kediri pada 5 Januari 2026. Bagi Patricio, laga tersebut menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga posisi di puncak klasemen, tetapi juga sebagai persiapan sebelum menghadapi laga besar melawan Persija Jakarta. Ya, kami sudah harus mulai memikirkan laga melawan Kediri. Raihan 3 poin sangat penting sebelum pertandingan menghadapi Persija, ujar Patricio Matricardi. Meskipun begitu, ia juga menekankan pentingnya fokus pada setiap pertandingan satu persatu. Kami harus melihatnya secara step by step. Kami pergi ke sana untuk menjadi tim yang kuat seperti ketika bermain di kandang dan mendapatkan 3 poin. Jelasnya. Dengan status sebagai pemuncak klasemen, Patricio berharap timnya tetap menjaga kerendahan hati dan fokus pada kerja tim. Ia menyadari bahwa konsistensi dan kekompakan adalah kunci agar Persib Bandung bisa terus bersaing di papan atas hingga akhir musim. Semua tim ingin mengalahkan kami, jadi kami harus tetap waspada dan terus bekerja keras, tegasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa menjaga performa mereka dan tetap di puncak klasemen? Jangan lupa untuk beri pendapat kalian di kolom komentar.